Pas TDC itu adalah momen yang sangat tepat sih emang. 4 vokalis digabung. TDC ini bener-bener emang orang-orang yang terpilih yang tadinya gue nggak ada di situ, tapi tiba-tiba ke situ. Oke, bisa nggak kalau gue berasumsi ini adalah pengalaman band lo yang sampai dengan saat ini yang terasik? Iya. Kan band ini kan kembali ke kita motonya, yang penting semua happy, gitu aja udah. Yang penting happy itu maksudnya gini, aku menyaksikan sendiri sih, aku juga kaget waktu itu. Kok bisa ya band ini misalnya salah satu main film, terus terima kerjaan manggung, tapi Aryo-nya lagi yang ada. Aryo tuh kan vokalis utama ya, bisa loh yang lain nyanyi terus dia digantiin spanduk doang, kliennya mau. Terus pernah lagi Pongki yang nggak bisa, Pongki dicariin pemain basis pengganti, Pongkinya dikasih spanduk Banner. Banner foto Pongki doang. Berlaku semua, Baim juga begitu, Nugi juga begitu gitu. Belum ada konsep kayak gitu ya? Belum ada kan? Itu awalnya, tetap jalan. Ide itu awalnya dari mana? Ya ide, kok nggak salah Pongki juga deh. Pongki ini banyak ide nih suami. Memang benar. Iya. Dan kita setuju semua. Iya. Kan aneh itu, sampai keuangan pun dia ngatur. Iya. Tapi keuangan biarin dia aja. Jadi bagus. Iya. Dia terstruktur benar. Kalau kita boncos kalau yang lain. Iya, jadi idenya seperti itu. Makanya itu gue just setuju lagi. Jadi banyak banget konsep di TDC ini yang nggak kepikiran, tapi gue seneng gitu loh. Gue seneng seperti itu. Kita buat aja ntar pakai banner gitu, walaupun ntar ada pemain bass benernya gitu. Jadi seperti itu. Idenya supaya kalau nggak salah ya, ini kalau aku curi-curi denger nih bepak-bepak kalau yang ngobrol, aku selalu dengar mereka tuh kalau ngobrol, kadang-kadang mereka video callan, kadang-kadang mereka telepon yang conference tuh yang berempat, tapi kadang-kadang kan Pongki sambil lagi nyuci piring, jadi kan gue jadi denger ngomongin apaan sih bapak-bapak gitu. Suka ngomongnya gini, iya dong kan kita dari awal perjanjiannya adalah kalau sampai ngeband ngeganggu pertemanan, kita pilih pertemanan gitu, selalu itu gitu yang keluar dari mulut kalian. Karena bersama. Emang kita juga ditemukan udah di posisi yang udah ribut-ributnya udah lewat sama band masing-masing. Iya sih. Oke, Magic Kusik itu sama ada band si Nugi sama Alf, gua sama SOG juga udah capek gitu loh. Kalau kita ketemu kayak gitu lagi, mending nggak usah buat band. Kan intinya kayak gitu, ya kan? Udah di posisi bijak lah. Yang penting happy semua segala macam udah berangkat gitu loh. Orang bijak taat pajak ya. Jadi TDC terpelihara intinya seperti itu karena emang kita udah di posisi yang udah nggak kayak dulu lah. Ini menurut gua anugerah sih, menemukan pertemanan yang mau bikin band bareng, bisnis bareng, tapi selalu saling mengingatkan kalau udah ada ribut-ribut sampai mengorbankan pertemanan, mendingan nggak usah. Nggak usah. Gitu kan? Belum tentu kalau zaman dulu gua sananya gua nggak bisa gara-gara main film, orang bisa menerima anak band gue. Iya lah, lu vokal orang ini loh, frontman loh. Frontman nggak ada kan yang lain kesel. Ya lu enak main film, gue nggak terima bayaran karena nggak bisa manggung karena makanya kan jadi gitu mikirnya kan. Jadi berarti ketika nggak bisa manggung, terus ada banner, bayaran si orang yang ada bannernya ini dipikirin juga persentasenya? Iya, 10% ya pokoknya. Oh gitu. 10%. Itu intinya dia juga. Oh, jadi kamu kalau nggak main dapat juga ya? Nggak, biar gue tahu gitu. Lumayan lah ya. Iya, lumayan lah ya. Gue tahu kapan mintanya gitu. Hegar senang amat lo ketawa. Oh gitu, oke. Jadi itu ada sistemnya. Ada. Dan nggak ada baper-baperan. Nggak ada baper-baperan. Jadi kita Aryo main film mulu nih gitu nggak? Bener-bener kita di band ini sudah menerima posisi kita udah masing-masing lah. Aryo sebagai aktor atau punya proyek lain, Baim juga seperti itu, terus Pongki juga dan Nugi juga, jadi udah nggak mikir macam-macam. Jadi nggak yang negatif thinking, dia lebih sibuk sama itu sekarang udahlah gitu, udah nggak gitu ya. Udah nggak. Luar biasa banget ya. Tapi emang sih sebagai kalau gue boleh mengatasnamakan istri-istri, gue juga sebenarnya seneng ngelihat suami gue happy dengan bandnya yang sekarang dan nggak banyak pusing karena akhirnya ketika di band dulu pusing ya? Pusing, nggak enak kayak gue ngomongnya. Ini tayang kapan sih? Pada saat tayang dia udah konser reuni belum? Nggak enak nih, udah DP kan? Oh, udah. Nggak, karena gini, gini.
sebagai istri anak band ya, temen-temen ya, kalau memang punya pasangan anak band pasti tahu kalau pasangannya lagi pusing sama teman bandnya kebawa loh ke Iya, rumah betul, gitu. betul, Jadi betul. karena band itu menurut gue menjadi kayak keluarga kedua dia Iya. kayak membagi diri keluarga ini. Jadi kan salah satu Iya. keluarga kan harus tenang nyaman Betul, gitu betul. kan sebelum dia bisa membagi perhatian lagi. Kalau menurut aku sih Iya. gitu sih. Jadi gue Itulah sangat ya, bersyukur. hebatnya istri-istri anak band tuh. Kalian justru yang rock and roll, bukan kita. Kenapa tuh? Kita casingnya doang bentuknya. Tapi kita kalau gitu nggak bisa. Kalau kalian bisa gitu dibagi. Tapi Ya. kan transferan aman, Mama. Ya. Yang penting kan chill. Iya, Papa tuh pulang. Kata siapa nggak pulang? Pulang, Pulang. sebelum pulang transfer dulu, Heeh. nyampe rumah kasih cash. Iya, betul. Iya, Bukan itu. nggak bawa uang, tapi Iya, ditransfer. ditransfer gitu. Dan lagu itu sampai hari ini dari awal sampai bosen Gila, nggak? itu bener-bener. Apa nggak pulang? Itu kayaknya jeritan setiap laki-laki yang kerja di dunia ini. The Dance Company itu harus bersyukur karena kita punya rejeki seperti lagu Papa Rock and Roll. Gila, itu menjadi anthem akhirnya ya kan. Lagu kebangsaan bagi semuanya yang kerja di segala bidang, yang pulangnya Ya, pulang lama, pulang Iya, baru. iya. Gue syuting aja bener-bener Papa. Semua krunya kayak gitu. pasti papa-papa Iya. gitu. Karena jeritan hati mereka Dilihat kan. nanti mereka, kita lagi di tol tiba-tiba ada supir truk malam-malam tulisannya Papa Rock and Roll. Wah gila, keren. Terus kalau kita manggung segala macam, mereka bawa bendera band kesayangannya pun kita nyanyi Papa Rock and Roll, mereka Tetep. nyanyi dari awal sampai akhir. hafal. Nggak ada yang nggak hafal. Iya. Gila. Kenapa tuh ya? Karena dulu kan pernah bilang, siapa yang nggak tahu lagu Papa Rock and Roll di sini? Kalau nggak tahu, pulang kalian. Dulu di dahsyat seperti kayak gitu-gitu. Tapi emang itu lagu nggak tahu, emang udah Punya nyawa sendiri sih. gokil sih, Ya. gokil. Ya emang kan setiap lagu punya rezeki masing-masing ya. Cuman itu Papa Rock and Roll bayangin dari tahun 2010 ya, pokoknya. Iya. 2009 sampai sekarang gokil itu energi itu Iya. lagu, gila. Iya. Wow. Kayaknya bakal jadi classic anthem sih. Banget, Orang sampai akan- kapanpun terakhir kita manggung kemarin, kalau kita bawain itu kita ngerasain penonton tuh bener-bener udah. Iya. Udah. Kayak kalau acara-acara korporat nanti lagu terakhirnya We Are the Champion ya gitu. Ah, Nah, ini udah kayak gitu. lagu terakhirnya Papa Rock and Roll ya bener. gitu. Nggak pernah bosan kan bawain pernah. itu? Enggak lah, itu kan Enggak. yang membuat kita sampai Nggak, sekarang bertahan juga. Ya tapi kan kadang-kadang ada loh orang yang kok bosan banget, kasih dong gue lagu lain bro gitu. Kalau bepek-bepek nih kayaknya enggak ya, udah ngerti porsi ya. Udah lah Gue ini justru yang bangga punya lagu seperti itu. Itu udah benar-benar andalan kita. itu loh. rata ya Cuman kadang-kadang songwriter. emang orang kadang-kadang Papa gitu emang ngeselin juga sih. Tiba-tiba muncul Papa nggak pulang, hus berisik. Biar gue nyanyi aja. Ya. Itu songwriter berempat berarti Berempat, ya? berempat. Oke. Semua lagu di TDC begitu? Ya, Berempat. tapi sebenarnya sih itu kebijakan dari teman-teman gue yang sangat gue sayangi, 3 produser ini ya. Sebenarnya sih kalau dibilang kontribusi untuk masalah lagu, gue tuh paling minim banget gitu loh. Jadi emang lebih banyak Pongki, Nugi, terus desain musiknya si Baim segala macam. Idenya tuh banyak dari awalnya biasanya dari Pongki atau Nugi gitu loh. Karena gue ngerasa udahlah emang Dance Company emang dimulai dari itu aja. Cuman mungkin nggak tahu juga ntar kapan suatu saat mungkin ada ide dari gue juga, masih bisa juga. Cuman dari kemarin-kemarin itu emang banyak idenya lebih banyak dari Pongki sama Nugi. Tapi kayaknya karena kalian ngerti porsi sih. Iya itu seperti gue bilang, emang lagunya banyak dari Pongki sama Nugi sama Bayem. Cuman ketika gue nyanyiin jadi sesuatu yang itu lagi, maksudnya Ya kan pasti ada nada-nada yang liks-liks lu sendiri Iya. kan. Itu termasuk ikut ciptain lagu dong, ya kan? Dia selalu nyumbang. Selalu nyumbang. kayak coba kau bayangkan lah. Coba Coba kau bayangkan, kau maksudnya kan bayangkan. coba, ini kan nyanyinya cuek gitu loh, Ya. karena pakai style gue, coba kau bayangkan gitu loh. Terus kayak Papa Rock and Roll, kayak itu kan Papa Rock and Roll kan sebenarnya bukan lagu rock and roll. Makanya orang banyak yang bilang wartawan, menurut kita Dance Company bukan band rock and roll. Emang kita bukan band rock and roll. Kita Papa Enggak. rock and roll, Kita bukan band rock and roll. Ya kan lebih ke Papa rock and roll apa? Ya rock and roll masing-masing punya ini sendiri. Cuman kita ngerasa itu bukan gitu loh. Cuman kita justru kalau menurut gue itu justru lagunya seperti punk gitu loh. Neng papa neng kayak gitu. Iya, Jadi iya, emang spiritnya di situ gitu loh. Iya, iya. Jadi itu kembali lagi lebih lucu lagi, lebih unik lagi ketika emang karya yang dibuat sama Pongki sama Nugi sama Baim itu yang dieksekusi sama gue dengan suara gaya gue gitu, gesturnya seperti itu.
nggak banyak band menurut gue di dunia ini yang bisa mengerti porsi masing-masing dan kontribusi masing-masing. Band itu biasanya pecahnya karena merasa yang satu menyumbang lebih banyak, yang satu lebih berkorban. Padahal sebenarnya pada porsi mereka masing-masing setiap personil itu menaruh energi mereka. Padahal gitu ya. Padahal tuh begitu. Apalagi band-band muda ya. Bubar ntar reuni lagi. Reuni lu. Iya. Tapi kalau reuninya ada duit sih nggak apa-apa juga. Apa? Kalau reuninya ada duit ya nggak apa-apa juga. Iya. Jangan udah reuni terus duitnya tetap sama, jangan dong. Ya kan? Kan bisnis tetap harus kita pikirin. Benar nggak sih? Betul. Iya. Apalagi bepok-bepok udah harus biayain anak kuliah sekarang. Anak yang paling besar dari Aryo dan Mila sudah kuliah. Udah 20 tahun. Udah 20 tahun. Tuh, kita kenal dari anak-anak kita kecil sampai sekarang. Iya kan? Gila. Dulu tuh sampai akhirnya sekarang udah kuliah. Anakmu, anakku kuliah. Ya kan? Baim sama Nugi belum ya, anaknya belum. Oke. Tapi udah kuliah dan anakmu ada 3 perempuan-perempuan. 3 perempuan semua. Semuanya. Oke, ini gue pengen nanya. Kan mereka pasti sering baca majalah kan, atau artikel-artikel, misal bapaknya dibilang hot daddy lah apa, tuh anak-anak lo gimana tuh mukanya? Mereka nggak pernah ngebahas? Nggak pernah ngebahas? Nggak yang iyo gitu nggak? Mereka nggak pernah ngebahas sama sekali, maksudnya nggak tahu ya, bagi mereka kayaknya ngebahas itu juga agak bingung kali ngebahas kayak gitu ya, hot daddy, maksudnya ayahnya kayak ya gitu. Nggak, maksudnya kan misalnya ada temennya yang ngomong gitu, bokap lu keren banget ya, atau apa gitu. Itu ada ya, cuman untuk ngebahas itu, kalau itu ada dari kayak si sekolah si Kai, Jamie sama si itu, dia ngerasa, dia kaget kalau tiba-tiba temennya tuh ngomong bapaknya, gue senang sama gaya bapak lo gitu loh, segala macam. Dia tuh baru ngerasa, oh bokap gue segitunya. Tadinya enggak, dia pikir bapaknya biasa aja gitu. Ya kan, gimana? langsung sombong. Jadi banyak yang bilang, iya gayanya kayak nggak seperti bapak-bapak umumnya lah gitu loh, ya kan. Terus gue bilang itu kan kerjanya beda-beda, karena kalau anak band kan emang harus ngejaga itu semua, gaya, segala, jaga badan segala macam, jadi seperti itu. Jadi emang mereka tahu bapaknya tuh emang bener-bener dari itu. Jadi kalau seandainya dia di ini sendiri, dia nganggep bapaknya tuh ya lu bapak aja, biasa ayah, aja gitu, si ayah aja. Iya. Ayah, seorang ayah yang garing lah, gitu. Cuman garing sih emang sih. Garing banget. Cuman ketika temannya baru ngomong, baru tuh ngoceh, iya temanku juga bilang, Sabin terakai baru, iya temanku kuliah juga baru kayak gitu. Itu lebih ke bangga atau, ih ayah jangan gitu-gitu dong teman aku apa? Ya alhamdulillah mereka senang. Bangga ya. Oke, wow. Soalnya 3 loh cewek-cewek. Kalau tiba-tiba suatu hari kayak pulang bawa anak band, lu gimana? Pacar bawa maksud? Anak band, iya. Pacar anak band? Iya, kayak lu dulu dateng. Jangan. Jangan anak band maksudnya. Deg-degan nggak? Gue nggak sih, maksudnya gue akhirnya kayak apa ya, kalau sebagai orang tua gue nyadarin bahwa gue juga nggak bisa. Gue dulu pengen kayak bokap gue, pengen punya sistem yang galak, keras segala macam. Tapi ketika gue punya anak dan anak gue makin membesar, gue nggak bisa seperti itu. Karena gue ngerasa itu seperti gue bilang tadi, orang tua tuh benar-benar harus, iya ada itunya juga, kayak harus menyesuaikan, berevolusi juga gitu loh dengan zamannya. Kalau menurut gue seperti itu ya. Apalagi zaman sekarang kan anak-anak kan udah lebih apa ya, lebih kritis segala macam, mungkin informasi yang diterima juga makin banyak. Tapi gue menyadari bahwa gue nggak bisa kayak bokap gue, dan akhirnya semua gue lakuin dengan ya hati gue ngerasa gue nyamannya seperti apa, ya gue seperti itu aja gitu loh. Lu termasuk ayah yang galak nggak? Galak nggak, cuman gue tegas. Apa bedanya tuh? Galak kan yang tiba-tiba apa nggak boleh macem-macem, galak lah. Bentak-bentak. Kalau gue lebih tegas aja, gue ngerasa aturan yang gue punya sama Mila yang gue buat itu ya lu benar-benar harus ikutin gitu, karena itu yang terbaik bagi kalian semua, karena semua yang ngerti tentang anak ya adalah orang tuanya gitu loh, jadi bukan orang lain, inti seperti itu. Daripada gue ngerasa dia ntar punya aturan lain atau dia dengar dari orang lain yang dia ngikutin aturan itu, gue nggak mau seperti itu gitu loh. Tapi lu pernah nggak kelepasan yang
marah sama anak-anak karena ya kadang-kadang kan Pernah. kelakuan iya kan ABG sekarang yang kayaknya gila ini anak mikir nggak sih gitu ya. Pernah. Terus abis itu lu mikir, loh kok gue udah jadi mirip bokap gue gitu, Pernah, iya. cara menghadapi ini. Iya, mungkin ya. Gue pernah kayak gitu. Gue pernah kelepasan sama si Kai sih. Jadi gara-gara dia sama adiknya, kayak gue ngerasa dia kayak seperti membuat adiknya tertekan gitu. Gue nggak suka. Tiba-tiba gue Keluar marah. marah. Tapi gue akhirnya nyesel. Ya. Nyesel karena gue kayak keceplosan. Tapi gue ngerasa emang itu harus terjadi gitu loh. Mungkin Kai harus digituin juga gitu loh. Ya. Karena mungkin kan dia anak pertama, dia pengen lebih membuktikan bahwa dia yang paling tua, bahwa adik-adiknya di bawah dan adik-adiknya harus ikutin dia. Dan ketika dia diomongin sama orang tuanya, mungkin agak gengsi kalau dilihat di forum. Ada seperti itu kan, anak pertama seperti Banget, karena ya kan? anak pertama tuh kan selalu jadi third parent. Itu. Sebenarnya kita juga loh yang bikin. Iya, betul. Titip adik-adik ya? Benar. Jaga adik. Ya adik kamu tuh gini, adik. Iya. Tapi begitu dia berusaha mendekati platform kita Iya, marah gitu. makanya. Itu art of parenting memang. Makanya gue bilang sama si Kai, kadang-kadang mungkin emang ayah kadang-kadang keceplosan, tapi itu cara ayah ngelatih, istilahnya ngelatih kalian lah supaya jadi anak yang ya oke lah, maksudnya gitu. Paling mirip Tidak tuh ngerasa sama lo kan, wajah Kai. Paling mirip, tinggal ditaruh brewok udah mirip gue katanya. dari bayi begitu lahir. Hah? Kok dikasih brewok kok sama Mama Ari? Tapi sebenarnya kalau dilihat ada Milanya sih. Ada sedikit lah kalau mau diperhatiin. Kalau seandainya temannya si Mila ngeliat si Kai, temannya Mila ya, dibilang ada Kai. Ada Milanya. Ada Mila. Ada Milanya. Tanpa ngelihat lo. Cuman ada yang parah lagi. Si Kai itu kan pernah ke sekolah. Terus tiba-tiba ke sekolah itu lewat tol diantar sama supir. Terus tiba-tiba pas bayar tol, supirnya pas bayar tol masih belum di tap bayar, terus yang tukang tolnya yang itu pas ngeliat itu kayak Ari Wahab. Bayangin sampai segitunya. Tapi Pak, emang itu mirip anaknya Ari Wahab ya gitu. Kok mirip Ari Wahab gitu? Iya, kok tahu? Iya mirip. Jadi karena mirip doang, nggak ada gue di situ. tapi emang kayak Ari Wahab saset sih, tapi lu cukur gitu Kak itu. Iya kan? Lucunya kayak gitu, emang mirip banget sih. Cuman ya ada beberapa yang bilang ya sama lah. Kasihan juga Mila kan kalau nggak ada ini. Kalau kita yang kenal Mila, Bisa kan, begitu bisa ngeliat, lama-lama. Tapi gue ngomong gini, Bun maaf ya Bun, tapi ngeliatnya harus agak lama dikit gitu. Kalau ngeliatnya sekilas, emang ai banget Iya. wajahnya. Oke, Jamie sama si Sabin Cabun nih, Iya. udah SMA ya? Apa udah kuliah? SMA. SMA. Udah. Mau jadi apa? Kalau Kai kan udah jelas tuh masuk ke Universitas Negeri di Iya. Bandung dan Kakak itu mau bisnis dia. iya. Dan sekarang dia udah nanganin produk. Face wash aku udah Iya, beli kemarin guys. Kakak dua, dia udah. Terus si Jamie itu dia sekarang lagi menggali sebenarnya dia apa yang dia pengenin gitu loh. Sampai kemarin dia sempat ngobrol sama kita, aku sebenarnya belum tahu. Udah, tenang aja, santai gitu loh. Cuman dia sempat si Jamie itu sempat kayak semacam stres, kok aku belum ada Tahu mau apa? Cita-cita seperti itu ya, si kakak udah, Sabin ini fashion. Dia pengen antara fashion sama chef. Ya udah antara dua itu aja gitu loh. Ada si Jamie belum. Terus kita dia sempat nangis kasihan karena dia ngerasa apa segala macam. Udah, kamu nggak usah dipaksain. Jangan berarti bunda maunya kamu jadi ini harus kayak bunda juga, enggak. Udah ikutin aja, yang penting kamu ikutin proses dulu. Coba kamu explore deh. Akhirnya kemarin kita sempat liburan ke Jogja. Sempat ngajak anak-anak benar-benar kita bebasin dari makanan yang apapun dia mau kasih. Yang kita lebih explore makanan autentik Jogja segala macam. Akhirnya dia suka. Yang tadinya nggak suka. Apa misalnya? Gudeg. Ternyata dia suka. Ada soto kadipiro. Terus makanan di klotok, serlodeh. Dia mau. Dia kayaknya karena dulu dia emang suka science, jadi dipikirinnya dia scientist. Tapi dia akhirnya nggak mau kayak gitu juga. Makanya kamu explore. Contoh dari apa? Dari makanan, kamu coba yang lain. Itu mungkin bisa ngebuka pikiran kamu. Jadi kita coba aja sampai sekarang. Kita coba, sebagai orang tua kan kita pengen coba anak-anak seperti apa nih, masalahnya di mana nih. Ternyata itu salah satu masalahnya dia. Tapi dengan proses sudah membuka ini aja, udah happier belum menurut lo dia jadi orang? Lighter gitu ya? Udah kelihatan. Ternyata dia bisa seperti itu, ternyata suka. Nggak ada yang mau jadi penyanyi? Dari tiga-tiganya sih bisa nyanyi. Pokoknya gini ya, kamu mau jadi siapapun, mau jadi apapun,
terserah. Tapi jangan sampai nggak jadi itu karena kamu takut sosmed dibully segala macam. Dia kayak gitu Anak kadang-kadang. sekarang gitu. Mentalnya kayak gitu. Iya. Karena kebanyakan, wah semuanya. Jangan kayak gitu. Apapun profesi kamu, udah jalanin aja. Jangan takut karena itu nggak jadinya. Tapi emang iya sih, sama kayak dulu kita waktu kecil punya kerinduan orang tua pegang tangan kita. Iya. Ya, aku rasa sekarang walaupun mungkin nggak literally kita gandeng, walaupun karena mereka udah gede kan, tetap harus digandeng sih, ya nggak sih? Kalau nggak mereka bingung karena bener-bener it's a jungle out there, terlalu betul. banyak pilihan. Either dia bingung karena terlalu banyak pilihan, atau dia membatasi dirinya karena this is too much sensasi buat gue. Nah di sini kayaknya fungsinya Mila aku lihat orangnya lebih sensitif istrimu, banget. Lebih bisa baca, apalagi kan anak-anak perempuan semua kan. Soal perempuannya tuh emang Mila lebih inilah. Cuman emang ada hal tertentu aja kalau sama gue. Cuman kalau seandainya untuk masalah perempuan kewanitanya udah Mila yang ngatur. Yang jadi masalah kan sekarang kan anak-anak ketika mereka ngerasa dirinya udah bisa mandiri, ya kan? Tapi orang tua tuh ngerasa lu tuh masih tetap harus diayomin gitu loh kan. Itu selalu bentroknya di situ kan, kita kan. Mulai bentrok sama anak-anak gitu loh. Jadi kita jelasin aja. Kita nggak bakal lepas gitu loh. Pokoknya selama kamu deket sama ayah sama bunda, kita jagain. Kalau kamu jauh, kita jawab pakai doa. Wow. Lu bisa dibilang anak kesayangan nyokap nggak sih? Karena kalau gue lihat kayaknya lu deket banget sama nyokap lo. Maafin tuh, gue tuh merinding apa? Maafin. Nyokap suka bilang, nggak ada dosamu sama mama. Nah. Makanya pas kemarin nyokap udah nggak ada itu ya, itu adalah kehilangan terbesar